Kalau kita berbicara mengenai tanda tangan dalam sebuah hukum, sebenarnya tanda tangan itu merupakan salah satu bentuk pernyataan bahwa seseorang itu menyetujui atau mengakui isi dari sebuah dokumen yang akan ditandatangan. Jadi sebenarnya tanda tangan bukan hanya sekedar nama atau mungkin simbol secara pribadi, tetapi ketika seseorang membubuhkan sebuah tanda tangan pada suatu dokumen, atau mungkin secara hukumnya orang tersebut dianggap telah mengetahui dan menyetujui isi dokumen yang telah ditandatangan tersebut, walaupun dokumen tersebut belum dibacanya secara utuh. Jadi misalkan gini, seseorang menandatangani suatu perjanjian kerja. Dengan tanda tangan tersebut, orang itu menyatakan bahwa dirinya menerima segala aturan, hak, serta kewajiban yang ada dalam isi perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, banyak orang merasa percaya sepenuhnya kepada pihak yang memberikan dokumen tersebut. Faktor yang kedua, ada anggapan bahwa dokumen tersebut hanya sebuah formalitas. Dan alasan yang ketiga, yaitu masyarakat sering merasa bahwa bahasa dalam dokumen hukum terlalu sulit, bahkan sangat rumit untuk dipahami, sehingga mereka memilih langsung untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa harus membacanya. Padahal, pada bagian-bagian kecil dalam dokumen itulah biasanya terdapat aturan yang sangat penting, seperti kewajiban, batas waktu, denda, atau mungkin konsekuensi apabila terjadi suatu pelanggaran di kemudian hari. Jadi begini, pada prinsipnya, sebuah perjanjian yang telah dibuat secara sah dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Artinya apa? Ketika seseorang sudah sepakat dan membubuhkan tanda tangan, maka ada hubungan hukum yang muncul di antara keduanya. Jadi gini, kita ambil salah satu contoh dalam perjanjian sewa-menyewa. Nah, pihak penyewa memiliki kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan si pemilik memiliki kewajiban memberikan hak penggunaan sesuai dengan perjanjian. Jadi, tanda tangan menjadi bukti adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi begini, ini masalah yang sering terjadi. Secara umum, alasan tidak membaca isi dokumen tidak selalu bisa membuat seseorang itu bebas dari akibat hukum, atau mungkin bisa batal demi hukum. Karena sebelum tanda tangan sebuah dokumen, seseorang diberikan hak atau kesempatan untuk membaca dan memahami apa saja yang menjadi isi dari sebuah dokumen tersebut. Oleh karena itu, sikap yang paling aman adalah jangan pernah menandatangani sesuatu yang belum dipahami. Artinya apa? Kita nggak boleh tanda tangan sembarangan dokumen yang belum kita paham, apalagi belum kita baca. Bisa-bisa. Oke, gini. Misalnya, seseorang membeli barang dengan sistem cicilan. Kemudian, pihak penjual memberikan dokumen perjanjian yang harus ditandatangani oleh si pembeli. Karena ingin cepat selesai, si pembeli langsung tanda tangan tanpa membaca atau mungkin tanpa melihat detailnya dulu gitu, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Nah, ternyata dalam perjanjian tersebut ada ketentuan mengenai denda keterlambatan, biaya tambahan, atau mungkin ada aturan lain yang sebelumnya tidak diketahui oleh si pembeli. Nah, jadi ketika terjadi masalah ke depannya, dokumen tersebut bisa menjadi dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban sang pembeli. Sebenarnya ada beberapa langkah yang sangat mudah. Langkah pertama, kita jangan terburu-buru ketika diberikan sebuah dokumen. Langkah kedua,
kita harus membaca semua halaman termasuk tulisan yang kecil di dalam dokumen tersebut. Langkah ketiga, kita tanyakan apabila ada kalimat yang tidak kita mengerti dari surat atau dokumen yang akan kita tanda tangan tersebut. Langkah berikutnya yaitu kita harus memastikan dan mendapatkan salinan dokumen yang sudah ditandatangani oleh kita dan yang lainnya. Yang kelima, apabila dokumen memiliki akibat hukum besar, lebih baik meminta pendapat orang yang memahami hukum. Seperti bisa advokat, atau mungkin orang yang betul-betul paham tentang hukum. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Jadi gini, sebenarnya tanda tangan digital itu memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, di era digital saat ini, kita atau mungkin masyarakat harus lebih berhati-hati karena persetujuan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui sistem elektronik. Sebelum memberikan persetujuan secara online, tetap harus membaca isi dokumen atau memahami apa yang harus disetujui dan apa yang harus tidak disetujui, atau dalam arti kita tolak. Jadi gini, satu tanda tangan itu bisa memberikan hubungan hukum, memberikan hak, dan juga sekaligus memberikan kewajiban dalam satu tanda tangan. Baik teman-teman, saya pamit undur diri, sampai ketemu di edukasi hukum berikutnya.